Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ba'du. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, menimba ilmu, pengetahuan, sehingga kita itu bisa bertambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar ikhlas dalam menjalani hidup ini. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh. Dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pembahasan kali ini adalah tentang memperbaiki diri kita, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Sehingga kita hari ini lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik daripada sekarang. Terus sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kita benar-benar bertobat nasuha yang pada akhirnya kita itu akan selamat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhir. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimah. Mengapa kita dipilih oleh Allah hari ini masih hidup? Teman-teman kita sudah pada meninggal dunia. Teman kita waktu di SD ada yang sudah meninggal dunia. Kita masih hidup, alhamdulillah. Teman-teman kita yang di SMP ada juga yang sudah meninggal dunia. Kita masih hidup. Kenapa? Kita masih dikasih kesempatan hidup. Teman-teman SMA ya masih hidup, ada yang meninggal dunia. Kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Begitu juga teman-teman kita di perguruan tinggi, di pesantren, dimanapun kita berada, ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Tetapi oleh Allah kita dipilih, ya, masih hidup sampai detik itu. Kenapa? Kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Ya. Sebenarnya kita itu disayang oleh Allah. Kita itu diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Ya. Jangan sampai menyia-nyiakan hidup ini. Ya, sebab orang yang menyia-nyiakan hidup ini dengan bersenang-senang, berfoya-foya, ya melupakan Allah, itu akan celaka, yang pada akhirnya di dunia sengsara tidak memperoleh kebahagiaan, di akhirat celaka, bisa masuk neraka karena kita itu selalu melanggar perintah Allah. Oleh karena itu maka jaga dengan baik perilaku kita, ikhlas karena Allah, semua karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan sia-siakan hidup ini. Kita harus sukses meraih derajat takwa sehingga kita bertawakal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan kita itu belum terlambat, ya, untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kita sudah mau meninggal dunia, sudah di kerongkongan, ya. Nafas kita sudah mau meninggal dunia, terus bertobat. Terlambat, sudah terlambat. Kalau kita sudah sakaratul maut, sudah mau meninggal dunia, sudah di kerongkongan, nafas kita terus meninggal dunia, belum bertobat pada Allah, celaka. Ya kan?
Oleh karena itu, gunakan kesempatan yang baik ini untuk memperbaiki diri, untuk mengevaluasi diri kita, bertobat pada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, sehingga menjadi taubatan nasuha yang sebenar-benarnya. Perbaiki diri kita, lalu keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara, dunia, dan sebagainya. Kenapa kita harus bertobat? Karena itu adalah kunci orang bahagia. Kunci orang sukses adalah bertobat. Nanti karir akan cepat naik, ya kan? Akan dimudahkan segala macam rizki, segala macam urusan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sehat jasmani dan rohani, dan kita itu hidupnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sia-siakan hidup ini untuk bermaksiat, ya. Jangan sia-siakan hidup ini untuk berbuat dosa. Jangan ada ruang dan waktu untuk berbuat dosa. Tetapi kita itu harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah. Beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini pengakuan kita yang banyak dosanya. Kita mohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya dari hati yang paling dalam, dan kita tidak lagi berbuat dosa. Ya. Kita tidak lagi berbuat kesalahan. Kita tidak lagi berbuat kemaksiatan. Stop semuanya. Kita hijrah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dan kita itu benar-benar menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan yang mensucikan diri. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita harus berhasil menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaiki diri kita semua. Dari jasmani kita perbaiki, ya, mana-mana yang sekiranya tidak disukai oleh Allah. Nanti rohani kita perbaiki, mana-mana yang dibenci oleh Allah perbaiki, sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, jasmani maupun rohani. Kita lihat dari jasmani dulu, ya. Rambut kita misalnya sudah putih, ya alami aja, seperti saya ini alami aja, ya, apa adanya, jangan disemir hitam, ya. Sehingga rambut yang taat kepada Allah adalah ahli surga, ya. Kita itu menjadi ahli surga karena kita menjaga rambut kita dengan sebaik-baik, ya. Jangan dicukur macam-macam, ya. Dibuat ini kosong, sini jambul, atasnya begitu, sehingga kelihatan keren. Nah, kurang bagus itu. Atau diukir-ukir gitu kan, atau atasnya kosong, ini jambul dan sebagainya, dibuat begitu terus diukir-ukir. Nah, tidak perlu begitu, ya, apa adanya aja, ya. Kalau sudah berubah, tandanya sudah tua, ya kan, udah kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Secara fisik kita taat pada Allah, ya. Rambut taat pada Allah, jangan misalnya disambung-sambung, rambut disambung-sambung, ya, itu tidak boleh, ya. Rambut kita taat kepada Allah. Otak kita taat kepada Allah, pemikiran-pemikiran kita, ya, ide gagasan kita, ya, konsep dan sebagainya, jangan melawan Allah, tapi ikuti ketentuan Allah. Berpikir membesarkan kebesaran Allah, berpikir untuk kemajuan agama kita,
sehingga kita berpikir yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang pandai tetapi salah. Ya, orang pandai tetapi bisa menghancurkan masyarakat. Ya, orang pandai tetapi bisa membuat celaka orang. Itu banyak. Nah, kita jangan, ya. Kita gunakan otak kita, kecerdasan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi khalifah di muka bumi ini, jadi pemimpin di muka ini, silakan. Ya, ide, konsep, gagasan yang membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lejitkan kecerdasan kita secara maksimal, tetapi jangan melawan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada kecerdasan verbal, kecerdasan visual, kecerdasan kinestesis, kecerdasan logis, kecerdasan matematis, kecerdasan naturalis, ya, kecerdasan ritmik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, dan sebagainya. Gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, sehingga berpahala, ya kan, pemikiran-pemikiran kita bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat, bagaimana umat Islam bisa sejahtera, bisa maju, ya, bisa memenuhi sandang, pangan, papan terpenuhi sehingga umat Islam sejahtera, bahagia, aman, adil, makmur, sentosa, ya. Sehingga kita itu menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Gunakan kecerdasan kita, lejitkan kecerdasan kita untuk taat patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertobat pada Allah. Ya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, otak kita, alis kita taat pada Allah, jangan dikerok sampai habis, selalu diukir, jangan. Taat pada Allah apa adanya, ya paling dirapikan aja, rapikan. Tanda bukti bahwa kita cinta kepada Allah, ya kita taat pada Allah. Jangan dibuat neko-neko macam-macam misalnya, ya kan. Telinga kita gunakan untuk mendengarkan yang baik-baik saja. Setan itu mudah masuk kepada orang yang menggunakan telinga untuk mendengarkan hal-hal yang negatif. Ya kan? Setan masuk yang pada akhirnya kita terlena dan akhirnya berbuat dosa. Ya, maka telinga kita taatlah pada Allah. Dengarkan hal-hal yang baik saja. Ya, dengarkan ayat di Al-Quran, dengarkan ucapan-ucapan atau pembicaraan yang baik, yang positif karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang bertobat kelihatan dari menggunakan telinga, apakah menggunakan telinga dengan baik karena Allah ataukah mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Kelihatan dari telinganya apakah benar-benar dia itu mendengarkan hal-hal yang positif atau tidak. Maka jaga telinga kita supaya kita itu menjadi ahli surga. Kaum muslim-muslimat rahimakumullah, termasuk mata kita. Kita gunakan mata kita untuk memandang hal yang positif, membaca Al-Quran, ya kan? Kita rutin membaca Al-Quran sehingga kita itu benar-benar ibadah karena Allah. Kita memandang alam semesta kita, ya, kita memandang sekeliling kita yang positif. Ya, jangan bermaksiat dengan mata. Tundukkan pandangan mata kita dari nafsu yang tidak baik, ya, dari aurat lawan jenis yang bukan muhrimnya. Tundukkan pandangan kita. Insya Allah mata kita itu menjadi ahli surga. Nah, maka celaka tidaknya seorang tergantung pada mata, menggunakan matanya karena Allah atau karena setan. Ya, kalau kita karena Allah, insya Allah kita bisa memanage mata kita dengan sebaik-baiknya sehingga menundukkan pandangan kita terhadap lain jenis yang bukan muhrimnya sehingga kita terhindar dari
godaan syaitan yang terkutuk. Gunakanlah mata kita karena Allah, ya. Gunakan hidung kita karena Allah, gunakan mulut kita juga karena Allah. Setiap perkataan kita mengandung pahala, setiap perkataan kita menjadikan taat kepada Allah, membesarkan karunia Allah. Allahu Akbar. Selalu berzikir kepada Allah, mengkumandangkan azan, ya. Silakan tepat waktu sholat berjamaah, tepat waktu. Bila perlu kita yang adzan, yang suara yang bagus, ya. Setiap ucapannya mengandung pahala, setiap ucapannya membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jangan menjadi orang yang ahli fitnah, adu domba, ya, menjelek-jelekan orang. Ini kan ciri-ciri orang celaka, ya. Menggunakan mulut untuk memfitnah, menjelek-jelekan orang, mengadu domba, yang menjauhkan dari Allah, sehingga setan masuk, sehingga orang itu sering menyakiti dengan ucapan. Ini juga celaka orang semacam ini. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, sehingga menggunakan mulutnya dengan hati-hati, ya. Menyakiti dengan ucapan itu biasanya bertahun-tahun akan selalu ingat, ya. Kalau disakiti dengan anteman mungkin cuma sebentar, ya. Dengan pukulan paling 5 menit sembuh, tapi menyakiti dengan ucapan bertahun-tahun, puluhan tahun masih ingat, itu dulu orang yang menyakiti saya. Nah, maka orang sukses tidaknya tergantung kepada ucapannya. Maka aturlah, ya, ucapan kita yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa baik ucapannya, mendingan diam. Diam itu lebih mulia daripada mengucapkan tetapi menyakitkan orang, memfitnah orang, mengadu domba orang dan sebagainya. Itu penyakit, ya. Maka hilangkan penyakit-penyakit dusta, ya, penyakit-penyakit sombong, angkuh, ria, takabur dan sebagainya, ya. Ganti dengan akhlak yang mulia. Nah, maka orang yang bertobat kelihatan dari ucapannya yang baik-baik saja, ya. Hati kita, gunakan hati kita, ya kan, untuk kebaikan-kebaikan, ya, untuk benar-benar, ya, beribadah kepada Allah. Jangan berbuat dosa dengan hati, ya. Sebab kalau hati kotor, hati itu, ya, negatif dan sebagainya, nah sehingga kita itu menjadi celaka. Maka hati itu bersih. Kebersihan hati itu penting. Ya, orang yang bertobat kelihatan dari hatinya yang bersih, tidak dendam, ya, tidak takabur, tidak sombong, tidak angkuh dan sebagainya. Nah, maka jaga hati kita dari perbuatan dosa, sehingga kita itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita juga jangan sampai kita menyakiti dengan tangan kita, atau dengan mencuri, jangan, atau dengan kita itu memukul, ya kan, mobil misalnya, ya kan? Kopet. Tangan kita itu harus dijaga, jangan sampai berbuat dosa sehingga kita celaka. Maka kita berlindung kepada Allah supaya tangan kita itu benar-benar suci, bersih, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perut kita gunakan, ya, untuk makan makanan yang halal, ya. Kita memakan yang halal, minum yang halal. Jangan makan dan minum yang haram. Sebab kalau kita makan yang haram, perilaku kita juga haram, ya, dosa, akhirnya cenderung berbuat maksiat, ya. Maka perilaku kita tergantung kepada makanan kita, minuman kita sehari-hari. Kalau makan dan minuman kita itu halal, insya Allah perilaku kita menjadi baik karena Allah. Farji kita gunakan untuk, ya, keperluan, ya, sesuai
sesuai dengan ketentuan Allah. Jangan maksiat, jangan berzina. Mendekati zina aja tidak boleh. Ya, apalagi berzina, jangan. Kaki kita langkahkan ke masjid, ke tempat-tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengar suara adzan Allahu Akbar, langsung datang ke masjid, ya langkah, karena setiap langkah itu berpahala. Ya. Jangan sampai gitu malas-malesan ya, karena mungkin hawa dingin pas malam-malam sholat isya males, sholat subuh males, sholat maghrib males, karena dingin hanya tidur di rumah. Nah, ini setan akan mudah masuk ke kita yang pada akhirnya kita tidak termasuk ahli ibadah. Ini kita akan rugi. Gunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan seluruh hidup kita untuk ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sungguhnya salatku, hidupku, matiku semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, jasmani kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasmani kita ya, dari ujung rambut, ujung kaki semuanya itu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya kita itu benar-benar taubatan nasuh. Ya, kita dari sekarang ya, sebelum terlambat, kalau sudah meninggal dunia tidak bisa memperbaiki diri, atau sudah sakaratul maut memperbaiki diri tidak bisa. Sekarang kenapa kita masih hidup sampai detik ini? Karena untuk memperbaiki diri kita, untuk persiapan menghadapi kematian, sehingga kita itu benar-benar taat patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasmani taat kepada Allah, rohani pun kita taat kepada Allah. Jangan ada penyakit-penyakit rohani yang kita pelihara, kita diamkan saja. Ya. Maka sembuhkan penyakit jasmani kita, rohani kita juga sembuhkan. Ya. Sebab penyakit jasmani dan rohani beda dokternya gitu. Ya, kalau penyakit jasmani dokternya banyak. THT dokternya ada ya. Penyakit mata ada dokternya, penyakit jantung ada dokternya, penyakit kulit ada dokternya. Dokternya banyak kalau penyakit jasmani ya. Tetapi kalau penyakit rohani dokternya sedikit, cuma dua. Pertama adalah kemauan kita untuk memperbaiki, kedua adalah agama, belajar agama. Nah, itu. Kalau kita tidak mau memperbaiki diri kita, siapa lagi? Bukan orang lain yang bisa memperbaiki diri kita. Kita sendiri yang memperbaiki kita. Yang kedua, belajar agama, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, apa maknanya, lalu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau penyakit rohani dokternya cuma dua, yaitu kemauan kita untuk memperbaiki dan agama. Kalau penyakit jasmani dokternya banyak. Ya, dua-duanya penting juga diobati. Jasmani, rohani, obat ya, penyakit. Yang kedua, kalau penyakit jasmani resikonya hanya di dunia saja. Ya, penyakit kulit ya paling gatal-gatal ya kan, di dunia saja. Penyakit jantung sudah parah, diobati ke dokter, paru-paru sudah dan sebagainya, dokter dioperasi dan sebagainya, meninggal dunia selesai. Kalau penyakit jasmani resikonya hanya di dunia saja. Tapi kalau penyakit rohani, dunia dan akhirat. Di dunia orang sombong saja ya, itu dijauhi oleh orang-orang, oleh sahabat, oleh saudara dan sebagainya, dijauhi. Orang sombong, angkuh, takabur, ria, itu kan penyakit rohani. Di dunia sudah kena azab ya, dijauhi oleh orang-orang, benci oleh orang-orang. Di akhirat bisa masuk neraka gara-gara sombong, angkuh, takabur, ria dan sebagainya. Ya.
Ya, sehingga obati itu penyakit rohani, obati ya, penyakit jasmani obati itu. Jadi kalau penyakit rohani itu dunia dan akhirat. Di dunia sudah dijauhi oleh orang-orang, di akhirat bisa masuk ke neraka gara-gara penyakit rohani. Sombong, ria, takabur, angkuh, pelit. Wah, itu calon penghuni neraka itu. Ya, dan setan senang masuk dalam hati orang tersebut sehingga semakin ditambah penyakitnya, ditambah penyakitnya, ditambah penyakit. Oleh karena itu, maka kita itu harus bertobat kepada Allah, memperbaiki diri kita sehingga kita itu benar-benar sehat jasmani dan sehat rohani. Ya kan? Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau penyakit jasmani biasanya kita lebih tahu daripada orang lain. Ya, kalau penyakit jasmani, contoh kita bisul misalnya, ya bisul. Kita tahu persis bahwa kita sakit bisul di sini. Datang ke dokter, kepala dokter nanya, Bapak sakit apa? Ibu sakit apa? Tidak tahu dokter, ini bisul. Nah, jadi kalau penyakit jasmani kita lebih tahu daripada orang lain ya. Tetapi kalau penyakit rohani biasanya kita lebih tahu daripada orang lain. Orang lain ya yang tahu penyakit rohani kita. Kita kadang-kadang tidak tahu bahwa kita itu penyakit rohani. Sombong aja orang yang sombong, kadang-kadang kita tidak tahu. Pelaku sombong kita tidak tahu. Yang tahu adalah orang lain. Ya, seperti tanya orang sombong, Bapak sombong? Tidak. Tidak merasa sombong, padahal sombong. Orang pelit tadi ditanya, Bapak pelit tidak? Ibu pelit tidak? Tetapi orang lain yang merasakan sombong, pelit, ya angkuh, ria, dan sebagainya, biasanya orang lebih tahu bahwa kita itu punya penyakit itu. Maka sahabat Rasulullah Umar bin Khattab selalu menanya kepada sahabat-sahabat, tolong kejelekan saya itu apa, kekurangan saya itu apa, kelemahan saya itu apa. Karena saya tidak tahu. Begitu dikasih tahu, terima kasih dan berusaha untuk memperbaiki. Ini bedanya ya, dengan kita kadang-kadang marah, dikasih tahu malah marah. Bapak pelit amat sih, nah marah. Wah, kamu udah pelit. Nah, harusnya bersyukur, alhamdulillah dikasih tahu. Penyakit saya, alhamdulillah dikasih tahu. Akhirnya berusaha untuk memperbaiki. Bapak sombong, Bapak ria, angkuh. Oh alhamdulillah, saya dikasih tahu, terima kasih. Saya mulai hari ini saya akan memperbaiki diri, itu yang paling bagus. Kritik dari orang lain itu sangat penting. Saran, nasihat, masukan dari orang lain untuk perbaikan-perbaikan kita itu sangat bagus. Ya. Sehingga hari ini harus lebih baik, besok lebih baik terus sampai meninggal dunia, insya Allah menjadi husnul khotimah, taubatan nasuha yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang diterima, dan kita itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu ada juga yang bahagia di dunia tapi celaka di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Di dunia kaya raya, di dunia itu memang bahagia, senang dan sebagainya, tapi tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa Ramadan dan sebagainya. Celaka di akhirat, hanya bahagia di dunia tapi celaka di akhirat. Ada yang kurang beruntung di dunia tapi beruntung di akhirat. Sa'iyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tidak beruntung di dunia tapi beruntung di akhirat. Ya hidupnya mungkin pas-pasan, menderita, miskin hidupnya ya. Tetapi dengan kemiskinan itu benar-benar dia itu bersabar menghadapi cobaan. Selalu ibadah yang rajin, selalu menjadi ahli masjid dan sebagainya, selalu ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan di akhirat. Walaupun di dunia miskin, walaupun di dunia menderita,
sengsara, ya. Tetapi ada harapan di akhirat. Maka orang yang menderita, yang kurang beruntung di dunia, jangan khawatir. Tetaplah bersabar menghadapi ujian cobaan hidup ini. Di akhirat kita akan bahagia. Nah, kuncinya adalah ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat parah adalah saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Sudah miskin, sombong, sudah menderita di dunia, sudah sengsara, tetapi tidak mau ibadah kepada Allah. Nah, ini celaka. Di dunia celaka, di akhirat celaka. Mudah-mudahan kita itu menjadi orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Maka caranya adalah ridho dengan ketentuan Allah dan tetap kita harus bersabar menghadapi ujian dan cobaan hidup ini sehingga kita itu benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita terus memperbaiki diri, terus memperbaiki diri, terus memperbaiki diri. Kalau ada orang ya dikasih masukan oleh orang lain, kasih nasihat, saran, kasih tahu kejelekan kita, terima kasih, bersyukur, terus memperbaiki diri, jangan marah kalau dikasih tahu kejelekan kita. Itu ya kuncinya. Sehingga kita itu menjadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hamba yang bertobat dan yang mensucikan diri. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang benar-benar beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan kita itu ikhlas, taat, patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya sendiri. Syukur-syukur bermanfaat bagi pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.